Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada hari ini kita kembali bisa dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa untuk Nabi kita Muhammad yang telah mengajarkan kita agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang ini. Ibu-ibu, Bapak yang kami hormati, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi ya kajian kita setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas ciri-ciri khusus bahasa Arab. Ada berapa ciri khusus bahasa Arab yang kita ada 5. 6. Ada 5 Pak Guru. 6. Ada yang 5, ada yang 6 ya. Oh, ada 5, ada yang 6. Coba kita ingat-ingat apa saja ciri bahasa Arab yang 5 atau yang 6? Yang 6. Berawal dari 3 huruf. Tadi dari 3 huruf dasar. Perubahan bentuk terjadi dalam kata itu sendiri. Ya. Kemudian dibedakan mufrad dan jamak. Ya. Dan jamak. Dibedakan muzakkar dan muannats. Muzakkar dan muannats. Serapan terdapat 2 pola kalimat dasar. Iya, baik. Ini dia ciri-ciri khusus bahasa Arab ya. Ciri-ciri khusus bahasa Arab. Ada 3 ciri yang berkaitan dengan perbedaan. Ada 3 ciri yang berkaitan dengan perbedaan. Ya, apa itu? Ada yang bedakan mufrad dan jamak, kemudian dibedakan mudzakkar dan muannas, kemudian ada 2 pola kalimat dasar. Itu artinya ada 2 pola kalimat yang berbeda. 2 pola kalimat yang kita sudah masuk pada penjelasan yang ciri pertama ya, ciri yang pertama ibu-ibu Bapak kalian, yaitu berasal dari 3 huruf dasar. Atau ada yang mengingatnya terdiri dari 3 huruf dasar. Yang penting menjadi kata kuncinya adalah 3. 3 apa? Huruf. Ya, bukan 3 kata dasar. Ya, bukan 3 kata dasar. Tapi 3 huruf dasar. Nah, ada yang ingat apa pentingnya kita mengenal 3 huruf dasar? Untuk mengetahui makna dasar dari kata baik. Mengetahui 3 huruf dasar itu penting karena 3 huruf dasar itu berkaitan dengan makna dasar. Ya, makna dasar. Nah, apa kaitannya lebih lanjut? Sebab kalau dia berbeda-beda, walaupun nanti terlihat berbeda-beda, bunyinya juga berbeda-beda, selama ada 3 huruf dasar yang sama, maka apa ilmunya? Maknanya sama. Maknanya sama. Dasarnya sama. Sama. Gitu ya. Boleh itu. Tapi penting untuk kita mengingat makna dasarnya sama. Ya. 3 huruf dasar sama, makna dasar sama. Ya, nanti, kalau begitu ya aksesorisnya nanti bisa berbeda-beda. Nah sekarang mari kita lihat ya, kita lihat kelanjutan dari ciri yang pertama. Ya, ciri yang pertama yaitu perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Contohnya adalah yang kita lihat, ya, yang seperti yang kita lihat di layar atau ibu-ibu, bapak yang mengikuti dengan melihat ke buku. Mudah-mudahan ibu bapak bisa terbiasa mendua.
ya, melihat kadang-kadang melihat layar, kadang-kadang melihat buku. Coba kita perhatikan. Ini pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami bahwa kata berasal dari 3 huruf yang sama, yaitu kata apa? 3 huruf dasarnya apa? Kata-kata ini? Ain, lam, mim. Oke, bagus. Ada ain, lam, mim. Ya, ada ain, lam, mim. Makna dasarnya kalau ada ain, lam, mim? Tahu. Tulisannya tahu. Tapi kalau dibaca tahu gitu. Tahu. Gitu. Oke, baik. Mari kita lihat. Jadi ini coba kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, ain lam mim bisa menjadi apa yang pertama? Alima. Jadi yang kedua apa? Ya'lamu. Yang ketiga? Yang ketiga? Ilm. Yang keempat? Alim. Yang kelima? Oke, bagus. Yang kelima. Nah, jadi kita melihatnya begini, Ibu Bapak sekalian. Ketika kita melihat di sini ada 5 kata. 5 kata. Buka dulu. Dasarnya adalah tahu. Mana dasarnya adalah tahu. Maka kira-kira kita punya 5 tahu. Punya apa? 5 jenis Tahu. Tahu. 5 jenis tahu. 5 tipe. Ada tipe pertama, yaitu A5, itu nanti tahu jenis pertama. Ada ya'lam jenis kedua. Ada il jenis ketiga. Ada alim jenis keempat. Ada i'lam jenis kelima. Kata dalam bahasa Arab atau apa dengan 3 huruf dasar itu dalam bahasa Arab bisa berubah menjadi 5 saja? Jawabannya tidak. Nanti dari 5 itu bisa berubah menjadi sekian bentuk. Ya, menjadi sekian bentuk, menjadi sekian tipe. Tetapi yang terpenting untuk kita yang baru belajar ini adalah memahami 5 bentuk atau memahami 5 tipe tersebut. Ya, kita lihat. Yang pertama yang akan kita coba pahami dari ciri yang kedua ini, apa yang disebut dengan di dalam kata itu sendiri. Gitu ya. Yang disebut dengan apa yang dimaksud dengan istilah di dalam kata itu sendiri. Tadi kita sudah memahami bahwa kalau ada ain lam mim, maka di situ ada makna dasar tahu. Maka dengan perbedaan-perbedaan yang kita lihat, baik dari segi pelafalannya, baik dari segi penulisannya, karena bahasa Arab itu sebuah huruf ketika dia berada pada posisi di awal, di tengah, dan di akhir, bisa jadi tulisannya berbeda. Ya, bisa jadi tulisannya berbeda. Coba kita lihat ya. Yang pertama alima, ini maknanya apa? Mengetahui. Ya, bagus. Yang kedua, ya'lamu, maknanya apa? Mengetahui juga. Yang ketiga, ada ilm, maknanya apa? Pengetahuan. Ya. Yang keempat, alim, maknanya apa? Mengetahui. Yang mengetahui. Kemudian yang terakhir, i'lam, maknanya Ketahuilah. Oke, baik. Itu kan semua ya, semua. Itu semua ada makna tahu, makna mengetahui. Nah, coba kita lihat ya, kita bandingkan. Yang pertama ada TAHU. Betul ya? Yang kedua ada TAHU. Yang ketiga ada TAHU, TAHU. Yang keempat
ada TAHU atau TAHU, TAHU, dan yang terakhir juga TAHU. Apakah menurut Ibu Bapak, berdasarkan pengamatan Ibu Bapak, berubah kata dasarnya? Tidak. Tidak ya? Berubah. Dari awal sampai akhir berubah. Tetapi kalau kita lihat, mengetahui menjadi mengetahui tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi kalau menjadi pengetahuan, apanya yang berubah? Awalan dan akhiran. Awalan dan akhiran. Oke, baik. Kalau menjadi yang mengetahui, kalau membandingkan antara mengetahui dengan yang mengetahui, apanya yang berubah? Yang depan Ada kata sambung. Kata sambung. Kata sambung. Ada sambung. Maksudnya yang kata sambung yang mana? Yang. Ada yang. Kalau tahunya tetap ya. Kemudian mengetahui dengan ketahuilah. Apanya yang berubah? Awalan akhiran. Awalan akhiran. Awalan dan kalau dalam bahasa Indonesia, perubahan kata itu letaknya itu dominan pada awalan dan akhiran. Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia, perubahan kata itu terletak banyak letak pada awalan dan akhiran. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak berkaitan erat dengan awalan dan akhiran. Gitu ya. Apa yang berubah? Coba kita lihat yang tipe pertama kita bandingkan dengan tipe kedua. Oke, tipe pertama kita bandingkan dengan tipe kedua. Apakah ada huruf yang berbeda? Ya. Ada. Ya. Ada. Ya. Oke, baik. Tipe pertama dan tipe ketiga ada huruf yang berbeda. Pertama apa? Ketiga. Enggak, ketiga mah enggak beda. Kalau ketiga tidak. Kirain kedua kalau tadi. Kalau kedua ada. Saya salah ngomong ya. Iya. Saya salah ngomong. Minta maaf. Saya minta maaf. Ulang lagi. Tuh. Kita bandingkan antara tipe pertama atau bentuk pertama dengan bentuk ketiga atau tipe ketiga. Apa ada huruf yang berbeda? Tidak. Nah, oke, bagus. Lalu yang berbeda apanya? Tanda baca. Harokat. Tanda baca itu, Ibu Bapak, tanda baca itu adalah bagian internal dari kata itu. Oke. Tanda baca itu adalah bagian internal di dalam kata itu. Bahasanya internal apa? Di dalam. Di dalam. Jadi berubahnya itu adalah tanda bacanya. Ya, berubahnya itu di tanda baca itu yang disebut dengan perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Kata itu sendiri. Bukan dengan cara mengubah awalan atau akhirannya. Oke. Penjelasan itu bisa dipahami, Ibu Bapak? Penjelasan saya, bahasa saya bisa? Paham. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan, Ibu Bapak kalian. Ini tadi kita sebut bahwa perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Bersamaan dengan perubahan bentuk, dalam bahasa Arab, itu sesungguhnya terjadi juga perubahan makna. Coba ulangi pernyataan saya. Dalam perubahan bentuk terjadi perubahan makna. Ya, baik. Sejalan dengan perubahan bentuk, ya, terjadi juga perubahan makna. Nah, dan ini menjadi sesuatu yang penting ya, Ibu Bapak sekalian, untuk dijadikan landasan di dalam belajar, bahwa bentuk dan makna itu sangat penting untuk diperhatikan.
Bahasa lain untuk mengatakan makna apa yang Ibu Bapak biasa gunakan selain mengatakan makna? Arti kali Pak Guru. Oke, baik. Apalagi yang lain? Makna, Maksud. arti, apalagi yang Maksud. lain? Maksud Pak Guru. Baik. Apalagi yang lain? Terjemah. Terjemah, oke, bagus gitu. Apalagi yang lain? Tafsir ya. Oh, bagus, tafsir. Oke, masih ada lagi yang lain? Kandungan. Oke, baik. Kita gunakan itu sementara waktu ya. Tidak tanpa terlalu harus fanatik pada satu kata. Tanpa fanatik selalu kata. Itu artinya Ibu Bapak, alima dan ya'lamu artinya beda nggak? Alima dan ya'lamu. Sama. Sama. Alima ya'lamu dengan ilm artinya beda nggak? Beda. Sama. Ilmu ada sama juga. Alima dengan ilm artinya sama nggak? Sama. Sama. Alima dengan ilm artinya ada yang beda nggak? Ada yang beda. Ada yang sama. Ada yang pengetahuan. Beda. Ya. Ini telah mengetahui. Dengan alim maknanya sama. Sama dan ada yang beda. Beda. Ada yang sama, ada yang beda. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, Beda. maksud saya ini kalau dia artinya beda itu gampang. Ya, kalau kita mengatakan artinya beda itu gampang. Tetapi yang kita maksud dengan makna itu adalah itu maksudnya makna sedang artinya sama, tapi maksudnya beda. Ya, artinya sama tapi maksudnya Beda. beda. Gimana itu kok artinya sama tapi maksudnya beda gitu ya? Maksudnya beda. Misalnya begini, Ibu Bapak, kita ambil contoh dalam bahasa lain. Ini maksudnya Ibu Bapak, dan ini udah mulai artinya ini mulai ada perubahan budaya. Kayak bahasa kita, orang Arab kalau dia mengatakan alima dengan kalau dia mengatakan ya'lamu, orang Indonesia ya bisa dua-duanya diartikan mengetahui. Ya, tapi mengetahuinya beda. Mengetahuinya beda. Mengetahuinya beda, yaitu ada yang jenis pertama dan ada mengetahui jenis kedua. Ya, jenis pertama dan jenis kedua. Yang terlihat beda artinya bentuk berapa dengan bentuk berapa? Yang kita bisa pahami perbedaan ininya, perbedaan yang terlihat dengan jelas dari segi artinya. Bentuk berapa dengan bentuk berapa? Jenis berapa dengan jenis berapa? Dari 5 yang ada di hadapan kita. Yang terakhir, oke, bagus. Tuh. Kalau alima bermakna, kalau alima bermakna apa? Mengetahui. Oke, baik. Kalau yang terakhir, i'lam bermakna apa? Ketahuilah. Ya, bagus. Apa bedanya antara mengetahui dan ketahuilah? Kalau ketahuilah itu seperti perintah ya Pak Guru. Kata kerja. Ya, bagus, ya, perintah. Jadi, ini kita punya pemahaman tambahan bahwa kalau alima itu bukan perintah. Ini tadi nomor berapa alima? Alima nomor 1. Nomor 1. Yang nomor 1 ini bukan perintah, ya. Yang alima yang 1 ini bukan perintah, sedangkan yang 5 ini adalah perintah. Perintah. Baik. Nah, pada saat itu bagaimana membedakannya? Bagaimana membedakannya? Coba kita cari penciri pembeda. Kita cari penciri pembeda yang bisa membantu kita mengenali bahwa gini ya? itu dan bentuk 5 itu berbeda dari segi bentuk, sehingga kita bisa memahami ada perbedaan dari segi. Kenapa penting sekali lagi? Bersamaan sejalan dengan perubahan bentuk terjadi juga perubahan makna. Api ngasih ini nggak dikasih ininya.
Coba terlihat ada perbedaan antara bentuk 1 dan bentuk 5? Ada, Pak Ya, Guru. ada. Apa bedanya? Ada huruf alif di Tambahan huruf depan. alif di depan. Oke, bagus. Ada tambahan huruf alif di depan. Nah, maka nanti ini adalah sebagai sebuah pengenalan untuk menunjukkan bahwa sejalan dengan perubahan bentuk ada perubahan makna. Walaupun ada yang sama. Gitu ya. Jadi ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Samanya di mana? Sama karena ada 3 huruf dasar yang Sama. Berbeda karena Dapat huruf tambahan. Ada berbeda tambahan. Ada perbedaan huruf Tambahan. Harokatnya berbeda. karena ya kalau diucapkan berarti karena lafalnya berbeda. Al tulis karena ada tulisan yang berbeda. Ini yang kita lihat bahwa kalau dia ada alif di awal, maka indikasi bahwa bentuk tersebut memiliki makna perintah. Oke, bagus. Memiliki makna perintah. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Mana lagi yang terlihat artinya berbeda? Mana lagi yang terlihat artinya berbeda? Alim. Bentuk Alim. apa? Bentuk satu kalau kita bandingkan dengan bentuk berapa terlihat artinya berbeda? Alim Yang mengetahui. Alim non 4. Alim. Sama 4. Ada yang 4. Betul. Kalau bentuk satu ya, yang alimah bisa bermakna mengetahui. Yang alim 4 ternyata bisa juga sama ya. Sama persis ya. Nah, jadi kalau untuk ini walaupun berbeda ya, walaupun alimah dengan alim berbeda lafalnya, tadi katanya berbeda tulisannya, itu berbeda pengucapannya, tapi ini bisa diartikan sama persis artinya. Tetapi maknanya berbeda. Mengetahui yang di sini dengan mengetahui yang di sini. Tetapi kalau bentuk yang pertama ini ya, yang tipe pertama ini mengetahui, kemudian tipe yang keempat ini yang mengetahui, di mana bedanya? Di kata yang kata sama. Oke, di sini ada kata yang. Ini ada kata yang. Kalau ibu-ibu, bapak mengenalnya kalau kata yang itu dalam bahasa Indonesia itu dia akrab dengan kata benda atau kata kerja atau kata sifat? Sifat ya. Sifat gitu ya. Jadi yang itu kita sebut saja yang itu tanda sifat gitu ya. Jadi bisa kita sebut bahwa yang itu kalau dalam bahasa Indonesia tanda sifat Kata sifat. Iya, tanda kata sifat sifat. ya. Kata sifat ya itu aja. Nah, mari kita lihat berikutnya. Alimah dengan alim itu di mana alim yang bentuk 4 itu sifat. Ada tadi pemahaman kita tentang sifat. Apa yang berbeda dari segi hurufnya? Ada Tambahan alif. ada alif. Alim. Ada alif. Iya. Ya. Artinya di atas tidak ada ain, di bawah ada ain, begitu maksudnya? Iya, Ada alif. Ada alif. Di atas tidak ada alif, Di belakang ain ada alif. Oh, di belakangnya ya, di belakang ain. Jadi kalau Iya. awalnya sama ya. Ya. Sama. Di atas tidak ada apa? alif. Di bawah ada Alif. alif. 5 juga ada alifnya ya. Iya. Iya, Nak, apa di depan. bedanya? Kalau itu Alif di tengah. 4 dan alif di 5 Letaknya. letaknya yang berbeda. Kalau Beda yang di letak. ini di mana letaknya? Yang di 4. Di tengah. Yang nomor 5. Yang 5 di depan. 5 kan di pertama. Ya, kalau di 4 Nomor Di tengah. 2. Huruf Nomor pertama. nomor 2.
Oke, baik. Nomor 2. Jadi ini kalau alif di pertama tadi menandakan apa? Perintah. Perintah. Sedangkan ini kalau alif di kedua menandakan Sifat. apa tadi? Kata sifat. Menandakan sifat. Jadi ini artinya ibu bapak, walaupun bentuk ini alim kita bisa artikan mengetahui, yang alimah yang satu ini juga bisa kita artikan mengetahui, tetapi mengetahui yang pertama dengan mengetahui yang keempat ini beda. Ya, gimana? Mengetahui yang keempat ini sifat. Sedangkan mengetahui yang pertama ini bukan sifat. Bisa diikuti? Coba guru. Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Bagi pemula mana fokus perhatiannya lebih besar ke huruf atau ke bunyi? Huruf. Ke huruf ya. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Mana lagi yang terlihat ada hurufnya yang berbeda? Ilma. Yang nomor 2 huruf. Yang alamu. Yang nomor 2 dengan Ya. Alamu. nomor 2 dengan yang satu. Nomor 3. Dari segi huruf. Ilma. Mari kita lihat berikutnya. Dari segi huruf. Ya, yang 1 dengan 2 terlihat ya ada huruf yang berbeda. Ada Nomor suku. 1 dengan 4 terlihat ya ada huruf beda. Ya. Tapi bukan berbeda di pokok ya. Bukan berbeda di pokok ya. Ya. Iya. Ya, baik. Kemudian 1 dengan 5 juga terlihat ada huruf yang berbeda ya. Ya. Iya. Cuman bukan di pokok atau bukan di huruf dasar. Dasar. Baik. Semua kata ini huruf dasarnya Ain. sama. Sama. Ya. Makna dasarnya Sama. Tahu. makna dasarnya sama. Tapi artinya ada variasi yang berbeda tadi ya, dari segi arti, dari segi makna itu ada variasi yang berbeda. Sama-sama tahu tapi ada mengetahui yang perintah ya, tahu yang perintah, ada tahu yang sifat. Jadi ada tahu yang sifat. Tahu yang perintah itu untuk bentuk berapa tadi? Bentuk kelima. Kelima. Alim. Bentuk kelima. Tahu yang untuk sifat bentuk berapa tadi? 4. Oke, Oh, sifat 4. empat. Agak. Oke, kita lanjutkan sekarang. Kalimat bentuk 1 tipe itu mengetahui. Alimah bentuk 1 tipe 1 itu mengetahui. Ya, mengetahui. Kemudian kalau kita bandingkan dengan bentuk 3, bentuk 3 ini ada maknanya, ada arti yang ada juga yang berbeda. Pengetahuan. Ya, bagus. Pengetahuan. Kira-kira kalau orang Indonesia bagaimana membedakan antara mengetahui dengan pengetahuan? Mengetahui. Pengetahuan. Antara mengetahui dengan pengetahuan, kira-kira apa bedanya dalam bahasa Indonesia? Ya, dari segi awalannya berbeda, ya, dan akhirannya juga berbeda. Kalau dari klasifikasi kata, kira-kira apa dalam bahasa Kerja dan kata benda. kata kerja dan kata benda? Yang mana yang kata kerja dan mana yang kata benda? Kata kerja Kata kerja mengetahui. kata Kata benda benda pengetahuan. pengetahuan. Oke. Kata kerja yang mengetahui, kata benda yang pengetahuan. Kalau bentuk 1 ya, bentuk 1 maknanya itu kata kerja saja ya. Kerja. Iya. Ya, kalau di bentuk 1 maknanya itu kata kerja. Kerja. 3, kalau bentuk 3 Kata kerja. Kata kerja dan kata benda. maknanya ada 2 ya. Iya. Ya, kalau bentuk 3 maknanya ada 2. Artinya ada 2. Ya, baik. Maknanya dalam bahasa Indonesia
untuk bentuk 3 ini bisa dimaknai dengan kata kerja, bisa dimaknai dengan kata benda. Benda. Gitu ya. Ya. Kita misalnya kita punya kata membaca misalkan. Itu kata benda apa? Kita punya kata kerja membaca misalnya. Kata bendanya apa kira-kira? Kitab. Bacaan. 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 Oke, bagus. Kalau kita punya kata tulis atau menulis. Tulisan. 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 Oke, bagus. Kalau melihat. Penglihatan. Ah, kalau melihat bendanya Terlihat. Bukan. Penglihatan. Kelihatan. Kata bendanya. Terlihat. apa? Terlihat. Terlihat. Lihat mah bukan kata benda. Penglihatan. 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 Lihat itu kata benda? Bukan. Bukan. Nah, itu jadi ini memang untuk memahami pelajaran kita yang bahasa Arab ini bergantung juga pada pemahaman kita tentang kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Apa tadi ya? Ada apa artinya tadi? Melihat jadinya Melihat. Penglihatan. penglihatan. Kalau masuk Pemasukan. Kata ya bagus, pemasukan. Makanya ada pemasukan bulanan. Pemasukan disimpan di mana gitu kan? Lawan dari masuk adalah Pengeluaran. Keluaran. keluar. belum. Kalau lawan dari masuk adalah keluar, lawan dari Keluar. masuk adalah Pengeluaran. sekarang mana yang lebih besar antara pemasukan dengan pengeluaran? Pengeluaran. Yang sekarang lebih besar kekecewaan daripada harapan. Baik, jadi Ibu Bapak, itulah karakter dia, karakter makna bentuk 3. Ya, karakter makna bentuk 3. Yaitu kalau dimaknain bentuk 3 itu bisa dimaknai dengan kata kerja, bisa juga dimaknai dengan kata Benda. benda. Oke, baik. Coba kita lihat apakah ada tanda huruf yang bisa jadi kita untuk mengenali dia bentuk 1 dan dia bentuk 3. Ada huruf yang berbeda antara keduanya? Ada Ada. Apa bentuk ain. yang berbeda antara A5 dengan il? Il. Huruf apa yang berbeda antara A5 dengan il? Tidak ada yang beda tanda bacanya. Tanda baca. Tanda bacanya yang beda. Berarti tidak ada beda antara ya yang 1 dengan yang ketiga dari segi huruf. Yang berbeda apa? Tanda baca. Tanda bacanya. Baik. Coba Ibu Bapak fokuskan ke yang tengah-tengah. Bagaimana tanda bacanya yang tengah-tengah antara yang 1 dengan yang 3? Sukun. Ada sukun. Yang mana sukun? Il. Il. Yang mana? Lam. Yang mana? Sukun. Lam. Yang satu kasar. Yang Di bentuk huruf berapa lam. sukun? 3. 3. Sukun tengah-tengahnya ya. 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 Ya, yang bentuk 3 tengah-tengahnya sukun, sedangkan bentuk 1 tengah-tengahnya tidak sukun. Bisa itu dipahami sebagai pembeda bentuk? Ya. Ya, baik. Jadi bentuk 3 tengah-tengahnya itu sukun, sedangkan bentuk yang 1 tengah-tengahnya tidak sukun. Apa perbedaannya antara bentuk 1 dengan bentuk 3 dari segi makna? 1 bisa dimaknai kata kerja, 3 Tiga kata kerja dan kata benda. ya bisa kata kerja, bisa juga kata benda. Nah, oke. Nah, kalau ini nih gimana nih membedakan antara A5 dengan Ya'lam? Kalau dari segi arti sama persis itu ya.
Iya. Huruf. Kalau dari segi arti sama saja. Sama saja. Ya, Guru, tapi gitu ya. Guru, Tapi Pak karena ya kan ada juga yang di huruf ketiga kan juga ada beda itu ilman sama alima. Jadi nah sekarang untuk segi arti antara tipe pertama dan tipe kedua itu belum kelihatan bedanya. Ya, belum kelihatan bedanya. Tapi kalau dari segi lafal, dari segi tulisan, dari segi pengucapan, ada kelihatan jelas ya bedanya. Beda. Kelihatan jelas bedanya. Kalau dari segi huruf, yang kelihatan beda huruf antara yang tipe pertama dengan tipe kedua. Huruf ya di tipe kedua. Iya, di depan. Tipe kedua ada Ya. Penambahan Ya. ada ya. Di tipe kedua ada huruf ya. Iya. Ya, ada titiknya. Berapa titiknya? 2. 2. Nah, jadi kita jadikan itu saja sebagai alat bantu untuk mengenali bentuk kedua. Sementara waktu ini ada titik 2-nya. Gitu ya. Untuk mengenali tipe kedua, untuk mengenali bentuk kedua, yaitu ada titik 2-nya. Ya. Nah, baik. Nah, kalau gitu sekarang Lepas dari itu di atas atau di bawah, Pak Guru? apanya? Titik 2-nya terlepas dari itu di bawah atau di atas? Di bawah. Pokoknya Udah tahu titik nih 2 arahnya. itu kuncinya. Pantas saja. Udah tahu Iya, arahnya. siap. Siapa Guru? Ini kelas ekonomi, pokoknya titik 2 gitu. Nanti mau di atas, mau di bawah, mau di depan, di belakang Oke. Ya. Ekonomi sulit. Ekonomi sulit. Titik 2 gitu ya, titik 2 gitu. Jadi coba sekarang kita buat semacam rangkuman. Kalau bentuk 5 penandanya apa? Alif. Alif di depan. Alif gimana? Alif di Di depan. Menandakan apa? Perintah. Ya, bagus. Maknanya sama. Penandanya apa? Alif. Alif di mana? Di depan. Di depan sama kalau bentuk Di 5. tengah. Di Oh, di tengah. tengah. Alif di nomor 2. Di huruf kedua. Berapa? Kedua. Alif itu berapa huruf? 4. Kalau ada 4 huruf, tengah-tengahnya urutan keberapa? Kedua. Nggak bisa dong, 4 genap. Oh, nggak ada. Berarti itu huruf kedua, Pak Guru. Karena itu jangan pakai istilah tengah-tengah. Huruf kedua. Ya, kedua. Ya, karena kalau temannya tengah-tengah itu gampang. Kalau itu ganjil. Jadi kalau 5 itu cirinya ada alif sama penanda perintah. Kalau 4 ini ada alif, urutan kedua penanda apa? Kata sifat. Menandakan sifat. Ya, menandakan sifat, kata sifat. Kalau untuk bentuk 3 tadi apa penandanya? Sukun. Sukun. Sukun di tengah. Huruf di di tengah. tengah. Untuk tipe keduanya apa penandanya? Titik 2. Titik 2. Titik 2. Nah, kalau 1 apa dong tandanya? Kalau 1 Enggak ada. Dasar. Ada. kalau 1 Kata dasar. kalau 1 apa ya tandanya? Nah, kalau tadi antara 1 dengan 3 itu yang 3 penandanya di mana? Sukun. Sukun di mana sukunnya? Sukun di tengah. Kedua. Bagus. Berarti supaya nanti tidak bingung antara 1 dengan 3 dalam mengingat, maka untuk bentuk 1 jangan lihat tengahnya. Huruf kedua. Karena kalau tengah itu punya 3. Awal. Berarti untuk bentuk 1 yang kita lihat Belakangnya. belakang sama Awal. depan. Gitu ya. Belakang sama depan atau Depan. awal dengan akhir. Akhir. Ya, karena ini 3-tiganya adalah huruf dasar,
Ya, tiga-tiganya huruf dasar, berarti kita tidak pakai bantuan huruf, tetapi kita pakai bantuan bunyi. Apa maksudnya bunyi? Tanda baca. Tanda baca. Kalau bentuk satu, bunyi awalnya apa? Kata. Bunyinya. Bunyinya. Bunyinya A. A. Bunyi akhirnya? Ma. Kalau digabung jadinya? A5. Jangan. Ama. Bunyi awalnya apa? Bunyi akhirnya apa? Jangan. Ma itu mim. Bunyinya aja. Bunyinya aja. Bunyi awalnya apa? Bunyi akhirnya apa? Mau digabung jadi? Memanglah si A. Buku AA nomor 1. AA nomor 1 memang. Kalau si AA nomor 1. Ini kalau hanya satu aja udah bisa satu. Ya si AA nomor 1. Jadi, Ibu sekalian, untuk sementara waktu, gitu ya. Ini apa tadi penjelasan tadi yang masa ada itu ya, ada jalan-jalannya, jalan-jalan rumah, jalan-jalan depan, ke tengah, ke belakang. Itu untuk memperjelas maksud kita mengatakan bahwa terjadi di dalam kata itu sendiri, ya. Lalu bersamaan dengan perubahan bentuk tersebut terjadi juga perubahan makna. Nah, di bentuk 5 ada makna apa? Perintah. Di bentuk 4 ada makna apa? Sifat. Di bentuk 3 ada makna apa? Kata benda. Jangan lupa Kata kerja dan kata benda. Gitu. Nah, yang belum ini adalah bentuk 1 dan bentuk 2. Ya, bentuk 1 dan bentuk 2. 1 dan bentuk 2. Oke. Maka coba kita lihat lebih lanjut apa perbedaan makna antara tipe 1 dan tipe kedua. Kita perhatikan tayangan berikut ini. Sudah terlihat? Ya, sudah, Pak. Ya, baik. Sudah sekarang bisa dibedakan makna antara bentuk 1 dan bentuk 2? Sudah. Apa bedanya bentuk 1 dan bentuk 2? Bentuk 1 lalu dan sekarang. Bentuk kedua sekarang akan atau kedua biasa. sekarang kan dan biasa. Iya. Banyakan mana 1 dengan 2? 2. Ada banyakan 2. Sehingga dari segi maknanya juga ini gampang terlihat. Kalau bentuk 1, ya, bentuk 1 itu maknanya lampau, sedangkan bentuk 2 ini itu bukan hanya satu makna, tapi dia bisa bermakna sekarang, berarti masa kini, bisa akan juga akan, berarti masa yang akan datang. Ya, itu makna yang akan datang. Jadi sama-sama mengetahui memang. Alima artinya mengetahui, ya'lamu juga artinya mengetahui, cuman bedanya adalah alima itu mengetahuinya di masa lampau. Sedangkan ya'lamu itu mengetahuinya di masa akan datang. Atau di masa yang akan atau biasa. Atau dia untuk menunjukkan kebiasaan. Karena tidak ada, maka inilah akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Ibu Bapak sekalian, kita sebenarnya sangat berharap Ibu Bapak mau menyampaikan pemahamannya masing-masing dengan bahasa sendiri, sehingga saya bisa
mengevaluasi apakah Ibu Bapak sudah bisa masuk ke dalam penjelasan-penjelasan kami atau tidak. Dengan demikian akan menjadi landasan untuk mempertimbangkan rencana berikutnya. Tapi sayang, karena tidak ada yang ingin berbagi pemahamannya, maka saya kembali mengingatkan Ibu Bapak apa yang sudah kita pelajari. Pertama, kita sudah pernah belajar prinsip belajar bahasa Arab Qurani yang kita kemudian dapatkan dengan singkatan PSSNI. Ada pantas, ada sorok, ada serap, ada nalar, dan ada ibadah. Kemudian kita juga sudah berkenalan dengan ciri-ciri khusus bahasa Arab, supaya nanti kita bisa lebih akrab dengan bahasa Arab, supaya kita lebih mudah mengenalinya, dan kita bisa lebih mudah katanya identifikasi, mengklasifikasi, dan sebagainya. Yang pertama berasal dari 3 huruf dasar, ingat 3 huruf dasar. Kemudian yang kedua, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dibedakan antara yaitu mufrad dan jamak. Kemudian yang keempat, dibedakan antara muzakkar, laki, dan muannats, perempuan. Lalu yang kelima adalah serapan. Yang terakhir adalah terdapat 2 pola kalimat dasar. Untuk ciri pertama, 3 huruf dasar, pentingnya apa? Pentingnya adalah 3 huruf dasar itu, di situ kita bisa memahami makna dasar. Jika kalau mau memahami kata-kata bahasa Arab, pegang yang 3 ini. Pegang yang 3. Karena 3 ini akan menjadi pengikat makna dan sekaligus mengingatkan kita kalau lupa. Kemudian yang kedua, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Itu artinya Ibu Bapak jangan silau. Jangan silau karena berubah-ubah. Ini bunyinya A, ini bunyinya I, ini bunyinya panjang, ini bunyinya tidak panjang, ini nggak berbunyi. Jangan itu membuat kita kemudian bingung. Karena prinsipnya adalah mau menjadi berapapun, mau berubah bagaimanapun, selama ada 3 huruf yang sama, maka makna dasarnya yang sama. Tetapi kenapa bisa berubah-ubah? Ini karena perubahan tipe, perubahan bentuk, kemudian sejalan dengan perubahan makna. Bentuk 1 menandakan apa tadi? Kata kerja. Kata kerja. Lampau. Untuk lampau. Bentuk 1 menandakan lampau. Bentuk Sekarang. Sekarang akan biasa. Bentuk 3, masdar verbal yang dibendakan. Kemudian verbal yang dibendakan. Kata sifat. Perintah. Bentuk 5 kita bisa tandai dengan ciri apa? Alif di depan. Alif di depan. Oke, bagus. Alif Bentuk di depan, 4 tanda perintah. dengan ciri apa? Di akhir. Alif di huruf 2. Oke, bagus. Kedua itu di Bisa kita tandai dengan ciri apa? tanda sifat. Bentuk 3 bisa kita tandai dengan ciri apa? Tanda sukun di Tanda tengah. sukun di tengah. Kemudian untuk 2 kita bisa tandai dengan apa? Titik 2. 2 di depan. Titik 2. Ada titik 2 di depan. Huruf titik 2. Bisa kita tandai dengan apa? Ya, di awalnya Awal, akhir. Dan akhir. memang yang sama. Akhirnya A. Iya, baik. Dengan demikian itu adalah pelajaran kita, Ibu Bapak sekalian, untuk hari ini. Pinjam. Mohon maaf untuk Bapak yang merasa Pinjam. Mohon maaf untuk Ibu Bapak yang merasa ini kurang banyak karena memang ini kelasnya masih kelas ekonomi. Kita akan belajar sedikit-sedikit, tetapi mohon yang sedikit ini diambil dan dianggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga nanti kita punya banyak kesamaan. Kita punya banyak kesamaan di dalam diskusi, di dalam kajian-kajian kita yang akan datang. Demikian, Ibu Bapak, pelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah.
rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.